Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan video kali ini akan mengilustrasikan sebuah kasus yang terjadi di Jepara, Jawa Tengah, di mana TKW yang baru seminggu pulang ke Indonesia tiba-tiba menghilang tanpa jejak dan ditemukan 5 hari berikutnya, namun dalam kondisi terbungkus plastik laundry. Semua bermula ketika seorang petani menemukan bungkusan plastik laundry. Temuan tersebut terjadi di Duku Sawahan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Awalnya petani tersebut akan mengecek kebunnya. Namun ketika masuk ke dalam kebun, ia mencium bau basin atau bau busuk yang sangat menyengat. Ketika terus menelusuri dari mana sumber bau itu, ternyata bersumber dari sebuah bungkusan plastik laundry yang jika dilihat dari bentuknya sangatlah janggal. Tubuhnya pun bergidik karena merasakan firasat yang buruk. Maka ia kembali dan melapor ke Pak RT. Menerima laporan tersebut, Pak RT pun akhirnya menghubungi Hansip untuk mengecek bungkusan itu. Isu penemuan bungkusan kini mulai menyebar. Beberapa warga yang penasaran akhirnya ikut mengecek. Namun sampai di TKP, Hansip kala itu tidak membawa alat. Maka ia meminjam arit kepada seorang bernama Bambang, yang saat itu juga ikut ke lokasi penemuan. Ketika bungkusan dibuka perlahan, terlihatlah sebuah kaki yang menyembul keluar, yang sudah pasti itu adalah jasad manusia. Warga kampung Kepo siang itu geger dengan penemuan tersebut. Untuk sementara mereka tak berani melakukan apapun, dan hanya menunggu datangnya polisi. Setelah jasad tersebut dievakuasi, ternyata tak ada kartu identitas yang ditemukan. Namun ada seseorang yang melapor jika anggota keluarganya hilang. Kehilangan tersebut sudah berlangsung dari hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022. Polisi lantas mendatangi keluarga tersebut. Diteleponlah seorang bernama Kristiono untuk memastikan bahwa ia ada di rumah. Sesampai polisi di rumah Kristiono, rombongan polisi pun dipersilakan masuk. Dan disinilah polisi menunjukkan apa yang mereka temukan. Mereka menunjukkan jam tangan dari jasad yang tidak dikenal, anting-anting dan juga foto baju yang dikenakan, serta ciri-ciri lain seperti gigi pasangan. Informasi itu membuat ia sangat syok. Hampir pasti jika jasad itu adalah keluarganya, lebih tepatnya adalah adik perempuannya. Dan untuk memastikan, Kristiono serta adik ipar atau suami dari jasad tersebut, mereka berdua dibawa ke rumah sakit untuk mengecek langsung. Dan memang benar, setelah mengecek langsung mereka sangat yakin jika jasad tersebut adalah anggota keluarga mereka. Jenazah itu merupakan adik dari Kristiono, bernama Krisnawati, merupakan perempuan berusia 38 tahun yang bekerja sebagai seorang TKW. Ironisnya, Krisnawati sebenarnya baru pulang dari Singapura. Ia baru seminggu di Indonesia. Krisnawati sendiri sudah memiliki suami bernama Abdul Muiz. Rumah tangga mereka dikaruniai 2 anak, keduanya laki-laki. Yang pertama duduk di bangku kelas 2 SMP, dan yang kedua atau adiknya menginjak kelas 4 sekolah dasar. Kakak dari Krisnawati mengungkapkan, sosok Krisnawati merupakan orang yang pendiam, namun juga merupakan orang yang ramah serta dikenal sangat baik di keluarga. Krisnawati cenderung menghindari masalah. Ia tak pernah membuat sesuatu yang menimbulkan sengketa, apalagi dengan keluarga sendiri. Sang kakak mengungkapkan, keluarga merasa sangat kehilangan, apalagi almarhumah baru pulang seminggu dari Singapura. Kerabat serta teman-teman lain juga mengungkapkan, Krisnawati selama ini dikenal sangat baik. Bahkan saking baiknya, ia sulit menolak jika ada yang meminta bantuan, termasuk jika ada yang membutuhkan uang. Krisnawati orangnya tidak bisaan. Kalau ada teman yang minjam meskipun dia juga terbatas, dia selalu ngasih, ungkap seorang kerabatnya. Informasi lain mengenai Krisnawati, diketahui ia hanya mengenyam pendidikan sampai di SMA, dan 2 tahun belakangan ia bekerja sebagai seorang TKW di Singapura. Singkat cerita, di hari ketika jasad ditemukan, polisi yang sudah memastikan bahwa itu adalah Krisnawati mulai melakukan penyelidikan. Mencari bukti di lapangan juga termasuk menelusuri jejak digital. Hingga akhirnya polisi menemukan petunjuk ketika menelusuri media sosial. Ada motor dijual yang sangat mirip dengan motor Krisnawati, yaitu motor Honda Vario putih. Maka dengan petunjuk itu tim polisi langsung dikerahkan untuk menangkap penadah motor, mencari tahu siapa yang menjual motor tersebut kepadanya. Sugito, itulah nama penadah motor tersebut. Ia membeli motor Vario putih itu hanya seharga Rp2.900.000 dan bertransaksi menggunakan Facebook.
Dari situlah akhirnya terungkap siapa pelaku yang menjual motor Krisnawati. Orang tersebut bernama Nova Andika. Tak butuh waktu lama, di hari itu juga Nova Andika langsung ditangkap oleh polisi. Nova merupakan pemuda berusia 19 tahun, warga desa Petekian, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Ia tak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa sebenarnya motif dari Nova Andika hingga tega menghabisi Krisnawati yang pada saat itu baru pulang ke Indonesia. Dari sinilah semua mulai terungkap. Bermula dari perkenalan keduanya di Facebook pada bulan Mei 2022, di mana kala itu Krisnawati sudah bekerja di Singapura. Seiring berjalan waktu, Nova pun mulai menceritakan keluh kesahnya, di mana ia membutuhkan dana untuk mengambil motor yang ia gadaikan. Motor tersebut sangat penting untuk menunjang aktivitasnya. Karena merasa kasihan, maka Krisnawati akhirnya membantu dengan meminjamkan uang sebesar 1 juta rupiah. Namun justru karena kemudahan meminjam di Krisnawati itulah, Nova mencari akal untuk kembali meminjam uang. Uang itu akan digunakan untuk judi online, dengan harapan untungnya bisa berlipat jika saja ia menang. Maka kembali ia meminjam uang sebesar 2.150.000 rupiah. Parahnya, bukan hanya digunakan untuk judi online, uang itu juga digunakan untuk berfoya-foya, termasuk diakuinya untuk pijat plus-plus. Seiring berjalan waktu, Nova yang baru keluar dari pekerjaannya sebagai tukang kayu dan kini sudah pengangguran, mulai pusing bagaimana cara untuk membayar utangnya. Untuk menenangkan Krisnawati yang mulai kesal menagih, Nova berjanji akan mengembalikan uang tersebut saat nanti Krisnawati pulang ke Indonesia. Beberapa bulan berlalu hingga menginjak bulan Oktober 2022, waktu di mana Krisnawati pulang ke Indonesia. Tentunya keluarga sangat bahagia karena sudah 2 tahun tak berjumpa. Keluarga bahkan sudah merencanakan untuk jalan-jalan ke Boyolali, khusus ketika nanti Krisnawati pulang ke kampung halaman. Hingga saat itu mereka tak mengetahui perihal utang Nova. Bahkan sang suami juga tak mengetahui. Seminggu sudah Krisnawati di kampung halaman. Hari Minggu 22 Oktober 2022, ia pamit kepada suaminya untuk jalan keluar, namun tak menyebutkan kemana tujuannya. Pertama pamit pada pagi hari, kemudian kembali ke rumah, dan kembali lagi pamit pada sore hari setelah asar. Kali ini menggunakan helm dan pergi mengendarai motor Vario putih, mengenakan celana jeans berkelir hitam, serta memakai sweater kuning. Sebenarnya Muiz sang suami sudah merasakan perasaan yang aneh, seolah Krisnawati sudah tak akan kembali ke rumah. Namun dengan segera ia buang perasaan buruk itu. Rupanya di hari itu Krisnawati mendatangi Nova untuk menagih utang. Di awal Nova mempersilahkan untuk masuk ke ruang tamu. Suasana dengan cepat berubah ketika Nova mengungkapkan bahwa ia belum memiliki uang sepeser pun. Krisnawati yang kecewa kemudian mengancam akan melaporkan ke istrinya. Perlu diketahui, rumah tangga Nova kala itu sedang bermasalah dan ia ditinggalkan oleh istrinya. Kembali kepada perbincangan keduanya, Krisnawati semakin naik pitam karena seolah Nova mengabaikan janjinya, padahal uang itu sangat ia butuhkan. Begitupun Nova yang juga kesal karena Krisnawati mulai mengancam dengan nada tinggi. Sementara di sebelah ada orang yang bekerja mengamplas kayu. Nova yang tak ingin orang sebelah mengetahui masalahnya, tiba-tiba langsung mencekik Krisnawati. Krisnawati jelas memberontak, namun ia kalah tenaga dengan Nova. Setelah Krisnawati sudah tak lagi bernafas, Nova yang panik kemudian menyembunyikan Krisnawati di kamar bagian belakang. Namun jenazah kembali dipindahkan ke gudang. Ia khawatir perbuatannya diketahui oleh kedua orang tuanya. Barulah keesokan harinya, Nova memasukkan tubuh tersebut ke karung bersih, kemudian kembali dimasukkan ke dalam tas laundry, dan dengan segera mencari tempat untuk membuangnya. Hingga akhirnya ia membuang di perkebunan desa Kepu. Berselang beberapa hari setelah merasa aman, Nova akhirnya menjual motor dan HP milik Krisnawati. Hingga akhirnya karena aksi itulah, justru ia tertangkap oleh polisi. Atas perbuatan yang telah dilakukan Nova, ia diancam dengan pasal 338 KUHP atau pasal 365 ayat 3, yang ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Meski demikian, suami Krisnawati juga kerabatnya masih berharap jika pelaku dihukum mati saja. Berawal dari niat menolong dengan meminjamkan uang, Krisnawati justru berakhir di tangan sang pengutang. Maka dengan kasus tersebut polisi menghimbau agar lebih berhati-hati, khususnya dalam menggunakan media sosial. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.